Oke, meskipun mukanya nggak, aku nggak ngerti deh kok bisa mukanya nggak kelihatan ya di aku. Apa apa sih yang penting di merekanya kelihatan. Aku kelihatan muka aku, terus yang lain yang nonton pada bisa lihat muka kita berdua. Ya aku udah berasanya tuh aneh loh Ci, kayak ngeblank muka karena hitam doang Ci. Hitam doang mukanya jadi kayak nggak bisa melihat mukamu, jadi ngobrolnya jadi kayak nggak empat mata gitu ngobrolnya. But it's okay. Kan tema kita di postingan kita kemarin kan, jadi kita akan bahas tentang pengalaman Suci ikut pertukaran pemuda antar negara. Jadi mungkin ada yang belum tahu apa itu pertukaran pemuda antar negara. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Suci ke teman-teman semua. Oke, oke teman-teman ya. Eh, Sebelumnya aku bilang mau ngucapin terima kasih dulu buat yang udah join ya. Makasih banget udah mau meluangkan waktu. Ini aku sedikit mengenai kita di luar negeri gitu. Bang Imron juga boleh sharing. Imron juga udah kemana-mana luar negeri juga sering gitu. Oke, bahas pertukaran pemuda antar negara. Jadi PPAN ya, Pertukaran Pemuda Antar Negara itu program tahunan yang dilaksanakan oleh melalui Diskepora provinsi masing-masing. Jadi setiap tahun itu ada seleksinya, provinsi mengirimkan satu delegasi untuk program pertukaran pemuda antar negara ke satu negara tujuan gitu. Kalau dulu itu negara tujuannya ada banyak bang, ada Kanada, India, China, Singapura, terus sama saya ASEAN Jepang. Nah kalau sekarang programnya, oh kenapa kebijakan dari Kemenpora, jadi program itu tinggal 3, Australia, Asia Tenggara, Jepang, sama satu lagi Singapura gitu. Oke. Dan setiap provinsi itu dapat kuotanya berbeda-beda ya Ci ya. Kalau untuk Jambi sekarang dapatnya apa aja Ci? Tiap tahun itu berbeda-beda kuotanya bang. Jadi tahun ini dapat 2 kuota. Ada Singapura sama Australia. Nah tahun ini kita dapatnya saya Asia Tenggara Jepang. Nah biasanya setelah aku dapatnya kalau saya itu cowok terus bang. Jadi setelah 8 tahun dia cewek. Kalau untuk yang programnya Suci nih yang SEAP itu mungkin teman-teman belum tahu ya SEAP itu apa, panjangnya apa, terus cakupannya kemana aja nih waktu itu waktu ke SEAP itu dulu. Kalau SEAP itu dia kan panjangnya The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program ya bang. Jadi Indonesia itu kapal pemuda Asia Tenggara Jepang. Jadi programnya itu sebenarnya dari Cabinet Office of Japan. Jadi negara pemerintah Jepang itu menyelenggarakan program ini untuk para pemuda Asia Tenggara dan juga Jepang gitu. Tujuannya sendiri keep and mutual understanding. Jadi bagaimana caranya supaya pemuda Asia Tenggara ini dan Jepang itu bisa bersahabat satu sama lain dengan long term friendship gitu. Jadi nggak cuma habis program beres, tapi mereka bisa melebarkan networking melalui program ini gitu, Bang. Nah, itu selama 52 hari dari negara masing-masing, misalnya dari Indonesia ke Jepang dulu. Pemerintah sana di Cabinet Office of Japan. Terus kita ada kegiatan lainnya, pasti ada welcoming ceremony, terus ada juga homestay matching, tinggal sama warga lokal. Terus itu ada program youth center, NYC. Baru setelah itu setelah 10 hari kegiatan, kita akhirnya berlayar ke negara Asia menggunakan kapal Nippon Maru gitu. Di kapalnya berapa hari Ci? Kapalnya itu 42 hari bang, sedangkan di Jepangnya kita 10 hari, jadi total program itu 52 hari. Oke. Terus sailing pertamanya kemana dulu nih dari Jepang? Kalian sailing kemana rutenya sampai berakhirnya itu di mana? Jadi dia kalau SEAP itu negara tujuannya beda-beda tiap tahunnya bang, negara tujuan Asia Tenggaranya. Kalau di tahun aku itu dari Jepang itu seminggu di kapal, berhenti di Vietnam, Ho Chi
Senin itu ada 4 hari kegiatan, itu ada institutional visit, semua pokoknya kalau udah berhenti di suatu negara kegiatannya sama sih, pasti institutional visit gitu ya, ada homestay juga gitu, dan ada banyak banget kegiatannya gitu. Nah setelah dari kita 3 hari set sailing ke Bangkok waktu itu. Bangkok, dari Bangkok 4 hari set sailing lagi ke Singapura selama 2 hari di kapal sampai Singapura 4 hari lagi. Habis itu dari kita set sailing lagi ke Jakarta. Alhamdulillah tahun aku kita deket ke Jakarta Bang, negara Indonesia, negara terakhir gitu kan. Nah, habis dari baru nih balik lagi ke Jepang, itu perjalanannya 10 hari dan setelah itu selesai programnya. Dapat berapa negara tuh? Jepang, Vietnam, kemudian Bangkok, Thailand ya. Habis itu Singapura sama Indonesia, dapat 5 negara ya totalnya ya di perjalanan itu ya. Ini buat berbagi pengalaman buat teman-teman mungkin yang akan ingin mendaftar gitu ya Ci ya, karena kebetulan sedang dibuka pendaftarannya. Tidak mesti harus dijelaskan secara rinci lah. Kalau step-step pendaftarannya itu sampai akhirnya dipilih itu pada saat itu Ci, gimana, apa aja stepnya Ci? Kalau seleksi PPAN itu negaranya kita nggak bisa milih, itu tergantung dari kuota. Seleksinya pasti melalui seleksi PPAN dan seleksinya itu sama pun, jadi dia tidak berubah flow-nya. Ada yang namanya administrasi dulu, lalu tes interview, nah lalu pasti ada juga juga FGD, LGD gitu ya. Nah jadi aku jelaskan dulu mungkin dari hari pertama wajib melampirkan yang namanya laporan community development atau laporan kegiatan. Jadi misalnya teman-teman pernah kegiatan volunteer atau punya kegiatan waktu KKN gitu ya, pokoknya berbasis pemberdayaan masyarakat, itu dilampirkan dulu laporannya, karena penilaian terbesar itu ada di laporan ini tadi Bang, 30% itu ada gitu. Nah setelah dari community development ini sudah ada administrasi, barulah masuk ke tes tertulis, ada tes TPA, tes pengetahuan akademik ya, terus sama nah TOEFL ini juga hal yang sama. Jadi delegasi itu wajib punya nilai TOEFL minimal 500. Kalau kurang dari berangkat, karena itu syarat laporannya. Nah, ketika ini sudah beres, kita udah lulus nih, tertulis ternyata kita lulus, kita masuklah ke semifinalis. Di semifinalis ini kita akan masuk ke tahap wawancara, Bang. Wawancaranya itu ada wawancara kepemudaan, itu pasti yang ditanyain tentang kepemudaan ya, semua mengenai kepemudaan, dan juga dari Kemenpora, wawasan kepemudaan dan kebangsaan. Lalu setelah itu dari agama, ada meja interview agama, interview ini untuk meng-cross check laporannya tadi benar apa enggak gitu ya, kita mau follow up. Lalu setelah itu ada apa ya, ada itu lagi kalau nggak salah itu apa gitu, aku lupa sih Bang. Nah setelah itu baru masuk ke kalau udah lulus interview ini masuk ke finalis. Nah ada FGD sama LGD, focus group discussion sama leaderless group discussion. Kenapa ada FGD dan LGD? Karena mostly di PPAN itu programnya adalah lebih ke public speaking kita, dan semua wawasan kita itu diuji benar. Jadi kita lebih ke debate, discussion selama program-program apapun itu, terutama di SEAP ya. Kalau di SEAP itu memang discussion group itu 50% kegiatannya itu ya discussion group gitu. Jadi delegasi mengenal dan juga memahami isu-isu yang ada di provinsinya, di negaranya, sehingga ketika berbicara di forum internasional itu bisa dipertanggungjawabkan gitu dan bisa berargumen. Nah baru setelah itu ada tes post program activity PPA planning. Jadi perencanaan PPA ini follow setelah dari program nanti, kalau udah kepilih, kita itu wajib melakukan kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosialnya itu harus direncanakan dulu, Bang, sebelum dari berangkat. Para rencanakan
dulu. Oh, saya mau bikin program ini, targetnya ini segala macam, dan itu waktu 1 malam mereka mendesain itu. Makanya 10 besar aja yang bisa melaksanakan seleksi PPA ini gitu. Barulah nanti pitch di malam final gitu, Bang. Oke, jadi lumayan panjang ya seleksinya ya, Ci. Terus ada pertanyaan nih, Ci, yang waktu saat interview itu, yang interview keagamaan itu yang dibahas tentang apa? Katanya gitu, Ci. Ada dari Ali Shali. Oke, thank you, Ali Shali. Iya, kalau interview keagamaan itu sebenarnya bukan bahas Al-Quran, ayat, gitu-gitu ya Bang ya. Bukan, jadi teman-teman jangan salah kaprah dulu. Ini lebih bahas ke cara kita bertoleransi. Kita berada di lingkungan yang bisa dibilang kita minoritas gitu Bang. Jadi misalnya ada case-nya gini. Biasanya kita kalau interview itu dikasih studi kasus misalnya gini deh. Kamu, nah kalau di saya itu kan kabinmet ya, kamar temen sekamar gitu. Itu kan dari negara lain. Misalnya dia mabuk-mabukan tiap malam gitu. Bagaimana cara kamu menyikapi hal seperti ini gitu? Apakah kamu bisa menerima itu? Apakah kamu tidak bisa menerima? Lalu bagaimana cara kamu bersikap dengan adanya hal ini? Yang kedua, kamu ditawarin makanan non halal. Nah, bagaimana cara kamu menolaknya dengan secara diplomatis? Itu sih Bang. Ya, kita masuk ke kegiatan selama di sana nih, Ci. Kegiatan selama Suci di baik itu di kapal maupun di negara-negara, baik itu di Jepang dan negara-negara lainnya. Nah, coba kita bahas yang di kapal dulu. Kalau lama di kapal itu kegiatannya di dalam itu ngapain aja, Ci? Oke Bang, kalau di kapal ya, aku senangnya Sayap tuh apa ya? Dia tuh mungkin karena ya, jadi mereka sangat-sangat nice, sangat-sangat detail, bahkan sampai pakai hari itu aja itu diatur loh Bang. Jadi kita sebelum berangkat itu dikasih handbook Sayap. Nah, Bang itu jam segini akhirnya kan itu seragamnya ada A, B, C sama D kayak gitu. Terus ngapain jam berapa gitu. Terus PIC-nya siapa kayak gitu. Nah, kalau di Jepang itu programnya homestay sama NYC. Di NYC juga ada apa namanya? Discussion juga, tapi nggak sebanyak di ini yang asik nih, Bang. Kalau di kapal itu kan kita nggak ada sinyal ya, Bang ya. Kita nggak ada sinyal. Dengan dunia luar, kita hanya terhubung dengan dunia yang ada di dalam kapal itu. Dan kapal itu adalah kapal lengkap banget. Di dalamnya itu udah ada kolam ya, udah ada ruang hall, terus udah ada dolphin hall itu tempat kita performance gitu, terus kabin banget gitu kan, jadi emang bener nggak kerasa programnya, jadi udah selesai aja, karena kita dari pagi jam 7 itu diatur jam 10 malam, jam 11 itu udah harus lights off, udah harus tidur, nggak boleh ada yang keliaran di kapal, kalau keliaran itu pasti kena marah gitu. Nah itu kita udah di baris nih, kita morning call baris dulu ya, baris per grup gitu kan, baru mungkin kita ada yang discussion group misalnya hari ini discussion group, jam berapa kita makan siang, habis makan siang kita ada club activity. Nah kalau discussion group itu Bang, aku jelasin satu-satu deh. Discussion group itu dia kita diskusi sesuai dengan tema yang kita pilih. Misalnya kayak aku dulu promotion, udah jadi kita saling share budaya senegara ASEAN dan Jepang itu. Jadi di dalam grup discussion group itu isinya adalah pemuda itu. Terus kalau untuk pesertanya itu, Ci, kan Asia Tenggara ya, berarti semua negara dari Asia Tenggara ada di situ ya partisipasinya, atau hanya beberapa negara saja? Ada Bang dari semua Asia Tenggara, cuman Timor Leste belum masuk. Tapi tahun ini Timor Leste mereka belum jadi anggota, melainkan menjadi observer. Maksudnya mereka akan jadi anggota. Tapi 10 negara ASEAN lain. Di sana, roommate-nya dapat dari mana, Ci? Aku kabinet aku asik nih Bang, seru banget. Yeah. Malah sampai sekarang kabinet aku satu itu dari Thailand, satu dari, nah kebetulan jadi kan kabinet aku tuh
ya. Jadi kasur aku tuh yang itu, kasur mereka yang tingkat berdua. Oke. Dan mereka itu lebih, nah, aku kan dulu berangkat sehat umur aku 24. Terus teman aku yang Filipin ini umurnya 20 tahun. Beda 4 tahun. Itu kayak masih bocil banget. Jadi emang Iya. gitu kan, punya temen yang seseru itu. Terus mereka tuh sering apa ya namanya, sering ngobrol sampai malam gitu, kita sharing kayak gitu, makan bareng gitu-gitu. Jadi emang deket banget. Dan sempet yang temen aku yang Thailand ini dia sempet ke Jambi loh, Bang. Kunjungin aku coba. Iya karena deket kan Thailand. Oh, jadi sampai sekarang ya friendship-nya tuh masih itulah tadi manfaat dari kegiatan itu kan untuk bangun networking dan friendship kan antara masing-masing peserta ya kan. Iya benar. Terus ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan selama di sana baik di kabin maupun di dalam kapal ataupun mungkin di luar gitu? Kejadian tidak mengenakan ada sih, Ya, Bang. yang menimpa Suci atau mungkin yang memalukan lah atau apa gitu. Itu bukan di kapal sih. Jadi FYI Bang, aku nih kan YL dulu. YL itu youth leader. Jadi leader itu ketua kontingennya. Ketua itu ada program namanya short visit. Jadi pas udah sampai Bangkok, teman-teman yang lain itu kan pada homestay tuh, punya temen ke keluarganya masing-masing kan. Sedangkan aku sama 10 temen yang lain yang YL juga itu harus terbang ke Phnom Penh, ke Kamboja. Menteri sana gitu kan. Nah, terus kan kalau yang namanya ketemu sama Prime Minister itu kita bawa gift ya kan Bang ya. Jadi aku bawa gift nih, gift dari Indonesia itu miniatur rencong. Kan bagus tuh. Terus sampai di Bandara Bangkok di Suwarnabhumi itu, ternyata gift aku itu nggak lewat, nggak lolos. Karena di jam gitu. Terus aku bingung dong Bang, kayak, hah, nih gimana nih? Masa aku dari Indonesia perwakilan aku nggak bawa gift? Itu panik banget sih Bang, kayak, ya ampun, padahal sama kontingen aku sebagus itu gitu kan. Terus juga udah di wrapping semua, tapi nggak lolos Bang. Terus bilang ini nih senjata tajam. Aku bilang enggak. Aku tuh sampai berdebat gitu loh sama sama petugas imigrasinya. Ini tuh bukan senjata tajam, itu gift, aku bilang gitu. Terus dia kayak enggak ini pokoknya nggak bisa lewat kata gitu. Jadi karena teman-teman aku yang lain udah naik pesawat semua, aku kan udah hampir ketinggalan nih Bang. Terus aku lari dong ke gate kenegaraan itu pakai ewan. Terus aku pakai heel 9 cm, aku harus lari yang gate-nya jauh banget. Terus aku kayak, are you okay? Ya, I'm okay. Aku udah ngos-ngosan gitu kayak. Terus aku mikir, aduh ya Allah, aku gimana? Terus aku, alhamdulillahnya di koper aku, entah kenapa aku ada bawa kain batik. Oke. Batik itu yang aku jadi. Itu aku malu banget sih. Kalian kan mulai dan berakhir kan di Jepang ya. Mulai dan berakhir di Jepang tuh Suci tadi ada mention tentang homestay, tinggal sama keluarga di sana ya. Itu di akhir berarti ya? Di awal atau di akhir? Di awal Jepang itu 3 New Otani Hotel itu ada kegiatan dari ke pemerintahnya dulu. Abis itu ke prefecture. Itu kalau di Indonesia kayak provinsi. Jadi kita tuh homestay-nya nggak sama orang Tokyo Bang. Aku kebetulan itu dapatnya di prefecture Nagano. Nah itu naik sampai 3 jam dari Tokyo. Sampai Nagano baru matching, kita nanti perkenalan sama orang tua angkat kita, kayak kita tuh diserahkan gitu loh, nih anak angkat kamu selama 4 hari gitu. Dan itu satu itu ada 2 orang anak. Itu memang keluarga yang benar-benar keluarga atau yayasan atau apa atau gimana sih? Emang keluarga yang daftarkan diri mau jadi orang tua angkat sih Bang. Mereka mau jadi homestay. Jadi mereka punya anak juga lah di rumah mereka gitu ya? Atau mungkin ada yang nggak punya anak juga kali ya? Punya. Ada yang nggak punya anak. Kalau di Jepang aku punya orang tua angkat aku itu masih muda, anaknya 3 dulu. Dia jurnalis sih bapak itu.
di Vietnam itu orang tua angkat aku itu kakek-kakek, dia yang mau, jadi dia udah punya cucu, dan rumahnya itu lumayan rame kalau di Vietnam, yang di Ho Chi Minh ya. Di Bangkok sama single mom, aku tinggal sama single mom, dia cuma berdua sama anak. Kalau di tinggal sama single sih tante itu, kayaknya dia masih belum married, belum berkeluarga, tapi tinggal di apart. Sedangkan di Indonesia aku tinggal sama keluarga, ada orang tua angkatnya, ada mama, ada papa, lengkap gitu, ada anaknya juga. Oke. Terus selama beberapa hari tinggal di rumah mereka itu, ada rundown kegiatannya seperti yang kalian di dalam kapal atau enggak? Cuma seperti itu aja? Enggak sih Bang, kalau homestay nggak ada rundown, bebas, orang tua angkat mau ngajak kita kemana aja suka-suka mereka. Selama 2 hari 3 malam. Oke, dari beberapa negara itu dan tinggal di beberapa keluarga angkat, keluarga yang mana yang menurut Suci itu paling berkesan? Aku yakin sih semua keluarga itu punya cerita masing-masing kan. Keluarga mana yang menurut Suci itu paling berkesan dan apa keberkesanan itu tuh apa sih? Aduh, nggak bisa milih sih aku Bang, soalnya pada baik-baik semua gitu. Maksudnya alhamdulillah ya, kalau teman-teman aku tuh bukan orang tua angkat, misalnya di Bangkok dia nggak suka, atau yang di Singapura nggak suka. Aku nggak sih, aku baik-baik semua. Kayak di Jepang apalagi sih, itu di Jepang care banget sih. Karena kan aku nggak pernah ke negara itu, kan udah full mau menuju itu, aku sampai mimisan, terus dia kayak yang, are you okay? Kalau kamu nggak okay, kamu minum obat, kamu istirahat aja deh, saya nggak mau kamu sakit gitu ya. Terus aku kayak, enggak, I'm okay. Kayak, aku dong di rumah aja, mesti aku pengen, oh ya udah deh kita jalan-jalan gitu. Dan dia scare itu. Terus mau beli oleh-oleh enggak, kata gitu. Oh ya udah, aku apa gitu, kayak beli aja. Terus aku mau beli jaket kan, terus dia bilang, negara kamu tuh kan jarang ya musim dingin, katanya, kamu nggak usah beli winter coat, kamu beli yang ini aja gitu. Emang bener-bener baik sih gitu. Terus yang di Vietnam juga itu, sampai kakek itu ngomong gini, kamu kalau married, kalau kamu masih ingat saya, itu jangan lupa undang saya ya, katanya gitu. Sebelum homestay itu ada institutional visit. Institutional visit itu kegiatannya relate sama discussion group kita, relate sama DG kita. Misalnya kayak aku kan cross culture understanding promotion, berarti aku waktu di Vietnam kemarin, aku misalnya ke kampus ilmu budaya, terus aku mempelajari budaya-budaya Vietnam, belajar tuh Vietnam, terus bikin topi Vietnam, gitu-gitu loh Bang, main games Vietnam, seru banget. Di Bangkok juga kayak gitu, Singapura gitu, di Jepang pun juga kayak gitu. Jadi emang semuanya itu relate gitu. Nah setelah dari institutional visit, besoknya baru homestay 2 hari, hari terakhir kita itu send off itu kan say goodbye gitu. Jadi ada lempar pita gitu loh Bang. Jadi orang kita di atas sampai pita itu putus gitu. Aku kebayang sih Ci, betapa serunya kan kegiatan itu, maksudnya berkunjung ke beberapa negara, visiting ke tempat-tempat penting, terus ketemu keluarga di sana, ada beberapa keluarga juga kan di sana, terus sama teman-teman juga selama di kapal. Oke, apalagi nih Ci pengalaman seru selama di sana Ci, yang paling teringat sampai sekarang apalagi Ci? Apa ya? Aku tuh awal-awal sayap, jujur sebenarnya aku kan agak pendiam dulu Bang. Awal-awal ya, bukan orang yang gitu. Tapi sayap itu yang merubah sedikit banyak karakter juga gitu. Ya Bang, bayangin aja orang introvert, diam, terus harus berinteraksi dengan 320 orang di dalam satu kapal. Itu kan padat banget Bang. Dan mau harus nanya orang, harus negor, harus basa-basi gitu kan. Terus juga tuh mostly mereka tuh friendly banget. Itu yang aku seneng sama anak sayap. Jadi kayak misalnya nih, kita belum kenalan pun, kan kita nggak mungkin kenal semua nih ya. Terus dia you know my name gitu. Terus dia tutup name tag-nya dong. Kamu tahu nggak nama aku? Gitu-gitu. Kayak aku lupa nama.
tahu, aduh kamu harusnya inget dong nama aku katanya gitu. Terus nanti makan dining hall, makan itu kan ruang makan tuh. Jangan makan sendiri, lah duduk bersama orang-orang yang lain, rame-rame ngobrol gitu. Lagi-lagi kita, dan aku seneng Sehat tuh itu, dia tuh nggak ada tuh anak Sehat jutek yang nemuin anak Sehat jutek, dan dari angkatan berapapun ya bang, mau senior pun kalau udah soalnya nih ya, kayak misalnya kita lagi di bandara nih, terus kita pakai sayap, terus ada bapak-bapak tiba-tiba datang ke kita, kamu PY ya, itu bisa banget terjadi. Dan ternyata dia juga, kamu PY ya, kamu tahun berapa, Sehat tahun berapa gitu. Atau misalnya MI provinsi lain, oh kamu Sehat juga ya, Sehat tahun berapa, oh kamu kenal sama ini enggak, itu senior saya dulu satu kontingen sama saya, gitu-gitu bang. Dan emang Suci, sepengalaman Suci yang sudah pernah ikut pertukaran pemuda antar negara ini, kenapa anak-anak mesti ikut itu? Satu ya, PPA-nya program yang aku harus akui itu cukup prestisius, karena nggak semua orang bisa. Nah, untuk ikut seleksinya aja, menang atau nggak menang lah, kita mau bahas seleksinya dulu aja deh. Seleksinya aja itu 5 hari loh bang, 5 hari, dan itu dites dari tertulis, interview, performance, LGD, FGD, PPA, itu tuh dari yang nggak bisa kita dapetin di luar dari PPAN. Iya. Deh pun seleksi, oke lah misalnya pageant atau apalah, itu tuh nggak ada tuh yang namanya mentorship, bikin project planning, project management itu cuma ada hanya di PPAN. Karena adik-adik yang keluar dari seleksi ini, mereka punya skill yang mereka bisa bawa. At least mereka tahu bagaimana cara FGD, bagaimana cara LGD gitu ya. Terus gimana project planning, terus gimana caranya public speaking, terus gimana caranya bisa pede untuk nampil art performance, kayak gitu-gitu. Jadi emang benar-benar kalau udah berarti kita tuh udah berani untuk mengetes kemampuan diri kita sendiri gitu. Bayangin aja bang, jadi Duta Muda Indonesia, perwakilan provinsi ke internasional, terus yang kita coba mau cari di mana experience kayak gitu kan. Terus kita ketemu berbagai macam negara, terus belum lagi kita nanti ada homestay, itu kayak itu once lifetime experience beneran. Jadi bener-bener kesempatan untuk ikut seleksi, untuk bisa achieve PPAN. Aku sih bilang itu one of bucket list sih, kayak you have to try itu. Perihal pendaftaran sendiri nih Ci, kalau yang di Jambi sampai tanggal berapa Ci pendaftarannya Ci? Pendaftarnya sampai tanggal 26 April. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar, langsung boleh japri Kak Sucinya, atau bisa follow di Instagram di PCMI Jambi ya Ci ya, atau bisa datang langsung kan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang ada di Broni. Ini mungkin yang terakhir ya Ci, kita bahasnya Ci. Ini kan programnya kan free ya, itu benar-benar kita 100% free atau ada sesuatu yang mesti kita persiapkan? 100% free. Yang perlu dipersiapkan adalah diri kita sendiri. Nah, jadi jangan mikir kalau seleksi-seleksi lain kayak daftaran, ada apa gitu ya. Kita tuh nggak ada. Kalian cuma perlu bawa syarat administrasi yang udah disampaikan di Instagram juga udah ada, sama bawa diri gitu aja. Jadi nggak usah mikir nanti bayar berapa, nanti kalau berangkat aku harus keluar uang berapa, dikasih uang saku beneran. Itu kan yang itu udah tangan kosong, nggak mungkin. Dari Diskepora juga ngasih, nanti dari Kemenpora juga ngasih, dan biasanya tergantung sama program ya. Setahu aku kalau dari apalagi AYEP tuh Australia, itu di Australia pun dikasih lagi bang, di Indonesia dikasih uang saku, dikasih lagi uang saku gitu. Jadi emang bener-bener nggak bayar gimana ya, nanti aku kalau kepilih uang aku dari mana, nggak usah mikirin itu udah dipersiapkan.